Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke chapter 4. Di chapter 4 ini kita akan lebih menggali potensi diri kalian. Dan untuk menggali potensi diri itu ada mimpi dan cita-cita, juga ada pribadi yang berhasil. Nah, berkaitan dengan karir, menurut Bandura tahun 97 mengatakan bahwa dalam membuat perencanaan dan pemilihan karir, individu harus memiliki keyakinan untuk mengatasi ketidakpastian mengenai kemampuan. Jadi kalian harus tahu kalian mau kemana, karir kalian ini mau kemana setelah lulus dari STTG ini, kalian mau kemana. Dan kalian harus mengatasi rasa tidak percaya diri kalian. Misalnya kalian merasa kita dari STTG itu hanya perguruan tinggi swasta yang ada di daerah. Bagaimana kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri yang ada di kota? Nah, ketika kita merasa kurang percaya diri, kita harus tahu kemampuan seseorang itu dilihat bukan dari dia berasal dari mana, tapi dari skill atau dari kemampuan yang benar-benar kalian miliki. Karena perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah pintar dalam memilih stafnya. Jadi tidak melulu yang lulus dari ITB, UI, Unpad itu langsung kerja dan lain sebagainya. Kalian juga bisa, asal kalian yakin dengan kemampuan kalian. Dan keyakinan ini biasanya muncul dalam bentuk kepercayaan diri. Jadi kalian harus bisa percaya pada diri kalian sendiri. Lalu menurut Harlock tahun 1973 mengungkapkan bahwa faktor keluarga, jenis kelamin, sekolah, derajat realitas, stereotip kemewahan, kepribadian, dan informasi vokasional akan mempengaruhi pemilihan karir seseorang. Sebenarnya ini benar ya, ketika kita memilih untuk berkarir atau bekerja di mana, itu biasanya kalian lihat dulu dari lingkungan kalian. Misalkan dari faktor keluarga, ketika kita memutuskan misalkan jadi PNS, itu karena kita lihat ayah dan ibu misalkan PNS, atau ada kakak atau saudara yang PNS dan kalian merasa oh, jadi PNS itu ternyata menyenangkan karena semisal kita punya gaji bulanan, lalu ada pensiun dan lain sebagainya. Lalu dari jenis kelamin, nah kalian juga merasa oke, saya cewek nih, pekerjaan yang pantas untuk saya itu apa, karena nanti mungkin saya akan menjadi seorang ibu. Nah, itu pemikiran-pemikiran itu yang mempengaruhi pemilihan karir seseorang. Sekolah juga sama. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita merasa oke, saya sekolah hanya di sekolah perguruan tinggi yang ada di daerah, berarti saya bisa nggak sih saya kerja di perusahaan internasional. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut itu sangat berpengaruh dalam pemilihan karir kalian nanti ke depannya. Jadi saya harap kalian dari sekarang sekali lagi pastikan kalian ingin berkarir di bidang mana, atau kalian ingin menjadi apa nanti setelah lulus dari STTG. Kenapa dari sekarang? Karena kalian harus tahu kemampuan kalian itu di mana. Dan jangan sampai ketika kalian memilih satu karir tapi itu tidak sesuai dengan kemampuan kalian, karena kalian berpikir jika menjadi A, memiliki karir A itu lebih keren. Jadi jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Pada faktor yang disebut terakhir tadi, banyak pencari kerja yang tidak mempunyai informasi cukup mengenai karir dan bahkan tidak tahu bagaimana mencarinya. Jadi kalian dari faktor-faktor tersebut, kalian hanya tahu misalkan jadi PNS itu jadi bla 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 bla, tapi kalian nggak tahu menjadi informasi menjadi karir sebagai PNS itu harusnya seperti apa atau menjadi programmer. Nah, menjadi programmer itu harusnya
apa yang kalian punya atau kemampuan yang kalian punya itu harusnya seperti apa. Makanya materi bimbingan karir di sekolah ini diharapkan dapat membantu mengarahkan kalian mahasiswa, bukan siswa, untuk menentukan pendidikan lanjutan dan karirnya. Oleh karena itu, perlu diadakan semacam intervensi untuk mereka melalui keterpaduan program. Jadi program ini diharapkan akan menjadi istilahnya perencanaan karir nanti kalian itu nanti step-stepnya seperti apa. Lalu karir itu menurut Arthur Hall, Lauren dan Dawn Seligman tahun 1994 itu adalah rangkaian perkembangan pengalaman kerja seseorang selama hidupnya. Jadi karir itu bukan hanya kalian bekerja itu karir kalian, enggak, tapi menurut si Arthur ini karir itu jadi kalian kerja dari A sampai Z itu adalah karir atau pengalaman kerja dari A sampai Z selama kalian hidup itu adalah karir. Terbentuknya dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosiologis, pendidikan, fisik, ekonomi, dan kesempatan. Ini menurut Hoyt dan Seligman tahun 1994. Jadi si karir tersebut terbentuk dari faktor psikologis, sosiologis, pendidikan, fisik, ekonomi, dan kesempatan. Itu opportunities. Nah, karir memiliki banyak fungsi bagi individu maupun masyarakat. Dan ada tiga kebutuhan utama untuk karir. Yang pertama itu kebutuhan akan hubungan manusia. Jadi si karir ini hubungan antar manusia itu kita butuh orang atau kita butuh untuk bersosialisasi dengan orang. Lalu kebutuhan akan aktivitas, kebutuhan kalian bukan hanya bersosialisasi dengan orang, tapi kalian harus punya kegiatan sehari-hari kalian untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian kalian atau untuk memenuhi gaji kalian agar punya penghasilan setiap bulannya. Nah itu kebutuhan utama dari karir. Nah perkembangan karir itu ada yang pertama ada tahap penetapan, ini dari usia 25 sampai 44 tahun. Nah usia ini biasanya kalian itu mulai membangun posisi dalam pekerjaan dan berusaha menampilkan prestasi yang baik, juga mulai menapaki jenjang karir dan memantapkan bidang pekerjaan yang dipilihnya. Jadi biasanya di usia-usia ini kalian mulai merasa oke, saya cocok di bidang ini, oke, saya ingin bukan hanya sebagai staf biasa saja, saya ingin mempunyai prestasi yang baik untuk perusahaan saya. Dan kalian juga mulai mantap dengan jalan karir yang kalian pilih. Lalu ada tahap pemeliharaan di sini di usia 45 sampai 65 tahun. Jadi di tahap ini kalian sudah mulai memutuskan untuk tetap bertahan pada pekerjaan yang telah dijalani pada tahap-tahap sebelumnya. Jadi pada usia 45 kalian sudah merasa nggak perlu kalian ganti-ganti lagi pekerjaan. Karena kalian sudah merasa oke, saya harus bertahan dari pekerjaan ini. Dan mulai meningkatkan karir kalian. Dan biasanya di usia 45 sampai 65 tahun ini adalah usia emas kalian untuk berada di puncak-puncak karir kalian. Makanya biasanya ada yang menjadi pejabat dan lain-lainnya itu biasanya pada usia 45 sampai 65 tahun. Nah, perkembangan karir itu ada tahap pertumbuhan itu dari 0 sampai 14 tahun. Di usia ini, kalian mulai mengamati dunia sekitar kalian, juga rasa ingin tahu, lalu mengembangkan minat dan membentuk kompetensi. Jadi kalian pada masa ini, kalian tahu kalian maunya kemana, minat kaliannya mau kemana. Karena kalian di usia ini itu sangat mengamati. Jadi apapun yang ada, misalkan ada dokter, kadang kan berubah-ubah ya. Misalkan kalian waktu masuk ke SD itu sudah mau jadi dokter, tapi kalian merasa
pas sudah SMP menjadi dokter itu ternyata pusing. Pusing itu kenapa? Karena mata pelajarannya ternyata harus ada susah dan lain sebagainya. Nah, kalian berubah lagi ingin jadi polisi. Kenapa? Karena kalian melihat menjadi polisi itu lebih gagah dan lebih mudah. Tapi kalau ketika ada tahap tertentu lagi, kalian merasa jadi polisi itu susah, ntar ada penjahat dan lain sebagainya, mending jadi guru karena itu lebih aman. Nah, jadi pada tahap-tahap ini kalian menjadi observer atau pengamat. Lalu kalian juga mulai memahami kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian tahu kalian misalkan tidak bisa melukis, saya nggak akan bisa jadi pelukis. Nah, kalian tidak pintar di olahraga, oke, saya nggak akan bisa jadi atlet. Nah, itu, atau saya pintar di olahraga, saya bisa jadi atlet. Nah, itu, jadi kalian mulai bisa memahami diri kalian sendiri. Lalu ada tahap eksplorasi, itu usia 15 sampai 24 tahun. Di masa ini sifat pengembangannya sudah internal, jadi kalian sudah punya keinginan sendiri. Juga mulai melihat bidang pekerjaan yang ingin ditekuni. Nah, kalian misalkan kalian milih di SMK atau di STM. Ketika kalian milih di STM jurusan misalkan RVL, oke, saya pilih RVL, berarti kedepannya saya ingin kuliah di teknik informatika. Nah, jadi kalian sudah mulai tahu apa yang harus kalian lakukan. Lalu menyelesaikan sekolah dan mulai bekerja. Jadi di usia-usia ini kalian mulai menyelesaikan sekolah kalian atau fresh graduate dan mulai untuk mencari pekerjaan. Tapi di usia-usia ini juga komitmen kalian masih rendah. Kenapa? Karena kalian masih plan-plan. Jadi masih banyak di usia-usia ini itu kalian pindah pekerjaan A, pindah ke pekerjaan B. Pekerjaan A terlalu, kalian merasa pimpinannya terlalu over, maka kalian cari pimpinan yang lebih nyaman untuk kalian. Nah, itu biasanya pindah-pindah di usia tersebut. Lalu ada tahap penurunan, itu biasanya di atas usia 65 tahun. Di usia ini kalian sudah mulai merasa lelah atau sudahlah, sudah masanya kalian istirahat. Lalu kalian juga sudah mulai mengurangi pekerjaan dan menyerahkan pada yang lebih muda. Jadi kalian di usia ini sudah mulai saya sudah cukup. Jadi ada junior kalian yang kalian rasa si dia itu pantas untuk diturunkan ilmu kalian itu ke dia. Dan juga mulai menghadapi masa pensiun di usia ini. Nah, pengelompokan ini bukan hal yang mutlak. Jadi jelas keberhasilan pada satu tahap tergantung pada keberhasilannya di tahap sebelumnya. Jadi misalkan individu yang gagal pada tahap eksplorasi akan memilih pekerjaan yang kurang sesuai dengan dirinya. Jadi dari tahapan ini, kalau kalian sesuai dengan tahapan ini, kalian nanti lebih mudah tahu apa yang ingin kalian lakukan setelah beres kuliah. Tapi kalau kalian gagal pada tahap sebelumnya, di mana misalkan waktu zaman SMA kalian masih tidak tahu apa yang harus dilakukan, masih mengikuti tren. Oke, tren sekarang teknologi, berarti ikut informatika. Nah, nanti pada saat kalian di sini di kuliahan, kalian jadinya bingung, kalian sudah lulus, kalian mau jadi apa? Karena kalian juga merasa waktu kalian memilih itu hanya ikut-ikutan. Jadi dan kemampuan atau skill kaliannya juga misalkan pas-pasan, jadi kalian merasa bingung, ini saya mau kemana sih. Nah, makanya dari sekarang saya harap kalau kalian merasa kalian sudah fix mau jadi programmer, berarti hal yang harus kalian lakukan untuk menjadi programmer itu apa? Silakan, banyak sekali ilmu di luar sana, di Google dan YouTube dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di sana cara atau langkah-langkah untuk menjadi seorang programmer. Tujuan dari perencanaan karir ini adalah kalian agar dapat mencapai pekerjaan yang dipilih dengan pertimbangan yang matang. Jadi jangan sampai kalian ikut pekerjaan itu penting saya kerja, tapi pas kalian kerja ternyata tidak nyaman, pindah deui. Nah,
Makanya kalian rencanakan dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kalian sudah punya perencanaan karir, ketika kalian merasa menghadapi situasi yang sulit ketika kalian bekerja, tapi karena kalian punya keinginan untuk berada di posisi karir tertentu, oke, nggak apa-apa lah, ini mah hanya sedikit rintangan, kalian akan terus move on. Tapi kalau ketika kalian tidak mempunyai perencanaan, kalian si bapak mah misalkan atasan kalian galak, kalian langsung cari pekerjaan yang lain. Nah, manfaat perencanaan karir ini itu agar membantu kalian untuk tetap fokus dalam membuat keputusan hidup dan petunjuk individu atau petunjuk kalian dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari agar tidak berpindah-pindah pekerjaan. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, apapun rintangannya, kalian akan tetap bertahan. Tetapi kalau kalian tidak tahu apa yang harus kalian rencanakan untuk karir kalian, ketika ada badai rintangan itu kalian sudah langsung udah keluar aja, cari lagi yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan karir itu yang pertama adalah kalian harus memahami diri akan personal, akan diri kalian sendiri, seperti kemampuan kalian, bakat kalian, minat kalian, nilai kalian, dan kepribadian kalian. Jadi kalian harus tahu kemampuan diri kalian itu apa, bakat kalian itu apa, dan minat kalian itu kemana. Itu nantinya kalian bisa menilai diri kalian sendiri, dan kalian tahu kepribadian kalian itu cocoknya di mana. Nah, ini yang saya harap terus akan kalian pahami, karena kemampuan untuk menilai diri sendiri itu kadang sulit. Lalu pengetahuan tentang pekerjaan atau vokasional ini dipengaruhi oleh faktor misalkan keluarga, teman sebaya, sekolah, gender, kemewahan, dan gengsi. Nah, ini pengetahuan tentang pekerjaan juga sangat penting. Jadi kalian jangan mau jadi PNS karena gengsi. Tapi kalian harus tahu pekerjaan PNS itu tanggung jawabnya besar. Besarnya itu dari mana? Besarnya itu kenapa? Itu karena kalian digaji oleh masyarakat. Tanggung jawab kalian itu kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada diri kalian sendiri. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu harus kalian pahami. Lalu menghubungkan pemahaman diri dengan pengetahuan mengenai pekerjaan untuk membuat keputusan karir. Jadi setelah kalian paham akan diri kalian sendiri, juga kalian sudah mempunyai pengetahuan akan beberapa pekerjaan yang nanti akan kalian pilih, kita jadi bisa memilih atau kita jadi bisa memutuskan, saya ingin bekerja di bidang ini, saya ingin bekerja menjadi ini. Oke, saya ingin menjadi seorang PNS. Kenapa? Karena saya ingin dapat bisa berguna untuk masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ada mimpi dan cita-cita. Nah, mimpi ini akan jadi tugas kalian. Nanti saya formnya sudah ada di Classroom untuk tugas chapter 4. Jadi untuk tugasnya kalian coba buat suatu cerita bergambar yang merupakan gambaran mimpi kalian untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Formatnya bebas, kalian kirimkan ke saya bebas. Pokoknya mimpi kalian itu gambarkan dalam cerita kalian. Lalu di dalam gambar yang dibuat, ceritakan juga menurut kalian itu mimpi itu apa? Lalu apa cita-cita kalian? Juga apa beda antara mimpi dan cita-cita kalian? Lalu perlukah seseorang mempunyai mimpi dan cita-cita? Juga apa manfaat mimpi dan cita-cita yang ada dalam diri seseorang yang berhubungan dengan kehidupannya? Ini silakan kalian ceritakan lagi. Nah, jadi untuk penjelasannya sebenarnya sudah ada, kalian tinggal baca sebenarnya karena materinya juga sudah saya share. Nah, untuk cita-cita itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan masih dapat berubah-ubah dan sudah ada langkah-langkah aktivitasnya. Jadi
ketika kalian mempunyai cita-cita, oke, cita-cita saya mau menjadi programmer, kalian sudah tahu aktivitas untuk menjadi seorang programmer itu apa saja. Dan cita-cita ini berubah-ubah. Jadi ketika kalian merasa ternyata jadi programmer itu sulit, saya mau menjadi operator IT saja. Nah, ketika mau menjadi operator IT, kalian juga sudah tahu aktivitas untuk menjadi operator IT itu apa. Lalu mimpi. Kalau mimpi itu spontan dan berubah-ubah. Dan karena masih angan-angan, jadi masih ngimpi. Jadi kalian mimpinya itu mau jadi apa? Mimpinya saya ingin menjadi presiden. Itu kan spontan. Kalian ingin menjadi apa? Kalau saya ingin jadi pejabat, atau kalian ingin jadi apa? Saya ingin menjadi Nadiem Makarim atau menjadi menteri. Nah, itu masih mimpi. Lalu cita-cita diawali dari mimpi juga, dan sudah ada langkah tahapan yang akan dicapainya. Jadi cita-cita itu berasal dari mimpi. Kalian mimpinya ingin jadi apa? Menjadi seperti Nadiem Makarim. Oke. Berarti kalau mau jadi seperti beliau, yang mananya nih, menjadi menteri atau pendiri Gojek? Nah, kalau misalkan menjadi seorang pendiri Gojek, itu berarti kalian sudah tahu startup yang akan kalian aktivitas untuk startup kalian itu nanti apa. Itu harus sudah tahu. Dan mimpi mengarahkan perilaku kita untuk mencapai cita-cita. Jadi kalian jangan berhenti bermimpi, tapi mimpinya jangan benar-benar saya ingin ke bulan atau saya ingin menjadi orang yang apa gitu. Mimpinya harus make a sense. Jadi kalian tahu ketika kalian punya mimpi, apapun yang terjadi, itu nanti mimpi kita itulah yang akan mengarahkan kita nanti untuk mencapai cita-cita kita. Jadi jangan sampai kalian tidak mempunyai mimpi dan cita-cita. Nah, ini juga ada tugas selanjutnya. Yang pertama, ini sebenarnya lebih ke diskusi, tapi saya ingin kalian tulis juga, ditulis untuk cerita dan untuk tugas tadi yang sebelumnya dan tugas ini kalian di PPT saja supaya lebih interaktif. Nah, jadi minggu depan saya harap kalian sudah bisa menceritakan dari apa yang kalian buat. Nah, ini ada presentasi. Jadi nanti kalian presentasi masing-masing. Minggu depan presentasi masing-masing dari yang sudah kalian buat. Jadi nanti bahan diskusinya itu ketika Anda di sekolah dasar, bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan. Lalu ketika Anda di sekolah menengah atau kuliah, bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan. Dan sekarang ketika Anda seperti ini, bagaimana mengidentifikasikan kesuksesan. Nah, jadi nanti dalam poinnya ada kesuksesan SD adalah kesuksesan SLV, SMP, SMA, dan PT adalah apa. Nah, kesuksesan sekarang menurut kalian apa? Lalu mengapa arti kesuksesan bisa berubah, dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dan berperan dalam perubahan tersebut. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa jawabannya, tapi saya ingin jawabannya itu menurut diri kalian sendiri. Ini ada beberapa faktor yang berperan dalam perubahan. Yang pertama adalah internal. Jadi untuk internal itu dari diri kalian sendiri. Yang pertama itu tujuan hidup kalian, lalu kebutuhan kalian, lalu motivasi internal atau dorongan untuk melakukan sesuatu dari dalam diri kalian, juga dari pengalaman kalian, pengetahuan kalian, dan kesadaran. Lalu eksternal itu lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Lalu, nah di sini ada kesadaran. Kesadaran itu ilustrasinya misalkan kalian lebih ke rohani.
Nah, kalau ke rohani, sekarang kan banyak sekali video-video hoax, mesum, dan lain sebagainya yang beredar. Nah, ketika kalian sadar uh, mempunyai tingkat kerohanian kalian tinggi, kalian akan tahu, misalkan untuk membuat konten-konten yang negatif, itu nanti kalian akan sadar sendiri. Itu faktor internalnya. Nah, kalau eksternal ya pasti lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat ini yang sangat berpengaruh kepada perubahan yang terjadi dalam hidup kalian. Ini sebenarnya ada game, tapi game ini hanya bisa dilakukan ketika kita tatap muka atau offline. Ini game untuk membangun rumah kokoh. Mungkin nanti kalau kita sudah bisa offline bisa dipraktekkan. Jadi membangun rumah kokoh itu misalkan dari kartu, dan kalian kerjasama. Dan untuk membangun rumah yang kokoh, kalian bekerja sama bagaimana si kartu itu bisa berdiri dengan baik untuk membangun rumah tersebut. Dan hal ini dapat diaplikasikan dalam dunia kerja, yaitu kesesuaian SDM dengan tujuan yang ingin dicapai dengan melihat potensi dan kemampuan yang kalian miliki. Lalu pentingnya perencanaan untuk mengendalikan tenaga, waktu, dan biaya. Jadi kalian sudah punya rencana untuk ngebangun rumah teh kumaha. Ketika kalian sudah punya rencananya, kalian tahu tenaga untuk membangun rumah itu berapa orang, waktunya itu berapa bulan, dan biayanya itu berapa. Ketika kalian tidak tahu hal ini, itu jadinya bisa over budget atau kalian jadinya terbengkalai waktunya. Lalu pertimbangan kompetensi dengan peluang kesempatan yang ada, juga pengendalian diri. Jadi membangun suatu rumah yang kokoh itu perlu pengendalian diri. Kalian nggak bisa langsung bangun rumah langsung kokoh, nggak, pasti ada 1, 2, atau 3 hal yang membuat kalian jatuh dalam membangun tersebut, tapi kalian bisa berdiri lagi. Nah, ini aplikasi dalam pengaplikasian dari game membangun rumah kokoh. Dan hal selanjutnya yang diaplikasikan dalam dunia kerja itu adalah perlunya ketelitian dan kesabaran. Ketika kita membangun rumah atau ketika bekerja, kalian perlu sekali ketelitian dan kesabaran. Juga perlunya proses yang bertahap. Jadi tidak semua misalkan yang bekerja itu dari posisi A langsung ke posisi Z, langsung jadi CEO. Itu bisa terjadi jika kalian adalah anak dari seorang CEO. Tapi kalau kalian anak biasa-biasa saja, ya nikmati saja tahapnya. Lalu butuh kepribadian yang kuat. Kalian harus bisa ulet, kerja keras, tekun, juga tanggung jawab. Itu yang disebut swakendali. Dan pribadi yang berhasil itu biasanya rata-rata itu memiliki sifat-sifat ke swakendali. Swakendali itu yang tadi, ulet, kerja keras, tekun, tanggung jawab. Lalu kemandirian, instrumental, dan prestatif. Nah, dalam swakendali itu perlu adanya perencanaan, strategi, potensinya yang realistis, lalu ada efisiensi, kematangan, kontrol, evaluasi, dan kreativitas. Dan itu nanti akan menghasilkan tanggung jawab dan komitmen kalian. Komitmen itu sebagai modal utama untuk mencapai prestasi. Komitmen itu bisa jadi motivator atau tekad kesepakatan norma untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kendala. Nah, kendala ini adanya perbedaan latar belakang, tujuan dari masing-masing pihak. Jadi jika ada komitmen itu biasanya ada kendala. Dan cara ini adalah memberikan pemahaman agar tujuan latar belakang dari masing-masing pihak itu nantinya sama. Komitmen itu berasal dari diri sendiri. Itu dihasilkan dari disiplin. Dan komitmen dibuat untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Komitmen bisa dilatih, bisa,
perlunya memberikan pemahaman dan penguat hadiah atau gambaran agar komitmen dapat terus dilaksanakan. Nah, di kita ini biasanya supaya kita bisa lebih berkomitmen itu biasanya ada reward. Jadi misalkan kalau kalian bisa menyelesaikan project tepat waktu, kalian akan dikasih mobil. Nah, itu kalian lebih bisa berkomitmen. Atau kalian bisa menyelesaikan project A, B, C dalam waktu yang singkat, kalian akan mendapatkan rumah. Itu rewardnya jadinya kalian lebih berkomitmen lagi. Tapi sebenarnya jangan dibiasakan juga kalau setiap kalian berkomitmen itu harus ada hadiah. Jangan seperti itu. Sifat swakendali itu sifat mengendalikan diri untuk mengarahkan pada tujuan. Jadi mengontrol diri untuk mencapai tujuan. Juga mengarahkan tindakan dan dasar dari perencanaan. Juga mempunyai strategi, ini menurut Sukardi. Aspek apa saja yang berperan? Yang pertama adalah eksternal, itu dukungan dari pimpinan, fasilitas, peraturan yang jelas. Kalau internal itu dari kemampuan memadai kalian. Ada internalnya, itu yang penting itu kalian memiliki kemauan, juga motivasi, juga semangat belajar dan kemauan untuk berubah. Jadi ketika kalian merasa kalian tidak bisa dan kalian menjawab tidak bisa dan terus tidak bisa, itu seterusnya kalian akan tidak bisa. Tapi ketika kalian menjawab tidak bisa, selanjutnya kalian saya akan coba. Setelah kalian coba, saya akan coba lagi, saya akan coba dan saya bisa. Nah, itu jadi kemauan kalian, motivasi kalian, semangat belajar dan kemauan berubah itu sangat penting untuk peningkatan diri kalian. Jadi jangan sampai kalian nih ada tugas, saya nggak bisa ngerjain tugas. Kalau kalian sebut nggak bisa, ya nggak akan pernah bisa. Tapi ketika kalian, saya nggak bisa nih tugas, saya cari deh di internet. Setelah cari di internet, saya cari di YouTube. Ternyata gini ya jawaban untuk tugasnya. Nah, itu bisa. Sifat swakendali menurut Sukardi itu adalah merumuskan sifat swakendali sebagai sifat mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mengarah ke pencapaian tujuan. Dan menurut McClellan, menggambarkan salah satu perilaku yang menunjukkan keinginan berprestasi adalah berusaha mencapai tujuan pribadi yang telah ditetapkan. Dan menurut Timmons, menggambarkan karakteristik tingkah laku berprestasi dan berwirausaha antara lain adalah keyakinan bahwa dirinya dapat mengendalikan tingkah laku dan berkonsentrasi untuk mencapai tujuannya. Jadi swakendali itu lebih ke pengendalian diri. Salah satu sifat yang penting di sini adalah tidak percaya adanya keberuntungan atau nasib atau kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang secara langsung mempengaruhi keputusan-keputusannya. Jadi jangan sampai kalian merasa si A itu masuk karena dia beruntung, padahal kalian nggak tahu dia bekerja keras untuk mencapai posisi tersebut itu seperti apa. Jadi positive thinking. Jadi dia dalam posisi A, saya bisa seperti dia dengan berusaha. Dan jangan percaya keberuntungan. Kenapa? Keberuntungan itu ada itu karena usaha kalian. Nah, ini sebenarnya ada game lagi, tapi gamenya itu harus offline, tapi kalian bisa coba di rumah. Misalkan ada 9 titik, kalian diberi waktu 2 menit untuk menyambung titik tersebut dengan 4 buah garis lurus yang dibuat tanpa terputus. Lalu tugas berikutnya, kalian diberikan 12 titik dengan menyambungnya dengan 5 tarikan garis lurus. Tugas berikutnya kalian berikan problem terakhir dengan 16 titik dengan 6 tarikan garis lurus bersambung. Nah, ini sifatnya instrumental. Jadi sifat instrumental itu memandang segala sesuatu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu pasti dalam penarikan garisnya itu nanti ada macam-macam penarikan. Nah, itu adalah alat untuk mencapai tujuan kalian. Jadi setiap tarikan kalian itu adalah langkah kalian. Sifat instrumental juga memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan, lalu peka dan tanggap terhadap peluang yang ada. Jadi ketika kalian merasa ke sebelah sini garis ini nggak mungkin nih, jadi kalian cari garis yang lain. Nah, itu kalian tanggap, berarti peluang di sana nggak ada, masuk ke peluang yang baru. Nah, sifat instrumental menurut Sukardi
itu adalah sifat yang memandang segala sesuatu yang ada di lingkungan, termasuk keberadaan orang lain, sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuannya. Gambaran ini serupa dengan gambaran McClellan mengenai salah satu ciri motif prestasi tinggi. Lalu menurut Timon, mengungkapkan bahwa pengusaha atau karyawan menyadari dirinya bukanlah sempurna, sehingga bila perlu ia akan mencari dan memanfaatkan bantuan orang lain, walaupun keputusan akhir ada di tangannya. Lalu ada Crossley menyatakan bahwa pengusaha atau karyawan selalu menunjukkan kepekaan dan tanggap terhadap sesuatu yang terjadi di pasar, kondisi ekonomi pada umumnya, dan perkembangan teknologi. Jadi bukan pasar ini ya, bukan pasar Ciawi Tali, tapi pasar pasar apa yang meningkatkan kondisi ekonomi atau yang memperlihatkan kondisi ekonomi dan perkembangan teknologi. Nah, menurut Brockhaus itu juga mengungkapkan bahwa pengusaha atau karyawan memiliki ketajaman terhadap peluang berusaha yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, sifat instrumental dapat digambarkan sebagai sifat pengusaha atau karyawan dalam berbagai situasi untuk selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk membantu tujuan pribadi dalam berusaha atau bekerja. Ia peka dan tanggap terhadap lingkungan, khususnya melihat, mengenali, dan mengidentifikasi peluang usaha yang muncul di lingkungan. Ia selalu mencari segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerjanya. Itu adalah sifat instrumental. Lalu ada sifat prestatif. Ini lebih ke motif prestatif. Motif itu ada di dalam diri kalian masing-masing. Dan menurut McClellan, motivasi prestasi tinggi itu biasanya kewirausahaan, atau motivasi prestasi rendah itu lebih ke karyawan. Kenapa motivasi prestasi tinggi ke wira swasta itu? Karena kita merasa kalian punya motivasi yang lebih daripada menjadi seorang karyawan, makanya motivasi prestasinya itu lebih tinggi untuk seorang wira swasta. Lalu perilaku prestatif itu mempunyai tanggung jawab pribadi yang tinggi dan risiko taraf sedang, juga sangat-sangat senang mencari umpan balik. Tidak pernah puas, melakukan evaluasi, berani menghadapi kegagalan, lalu berusaha bekerja optimal dalam segala situasi, realistis, dan proses itu lebih penting daripada output. Ini menurut Soekardi. Dan menurut McClellan, meneliti kaitan antara motif prestasi mahasiswa dengan tingkah laku pemilihan karir, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan motif prestasi tinggi, 66% diantaranya memilih pekerjaan sebagai wira swasta setelah lulus kuliah, kalau 34% memilih pekerjaan di bidang lain. Jadi memang kebanyakan yang mempunyai motivasi tinggi itu lebih senang jadi wira swasta atau menjadi dirinya sendiri dibanding menjadi karyawan karena dia harus mengikuti perintah orang lain. Sementara mahasiswa dengan motif prestasi rendah hanya 10% diantaranya yang memilih menjadi wira swasta, sedangkan 90% lainnya memilih pekerjaan non wira swasta. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa mahasiswa dengan motif yang tinggi melihat prestasi sebagai pencapaian usaha secara swakarsa, karena biasanya seorang wiraswastawan harus memulai segala sesuatu dari nol dalam merintis usahanya, sehingga dibutuhkan motif prestasi yang tinggi sebagai wujud dari kerja dan usaha yang dilakukannya untuk mencapai keberhasilan dalam usahanya. Dan berdasarkan penelitian McClellan menyimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai motif prestasi yang tinggi secara nyata akan menampilkan beberapa perilaku berikut. Yang pertama itu memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi, bertanggung jawab dalam memecahkan masalah dengan menetapkan tujuan dan mencapai tujuan dengan usahanya sendiri. Lalu cenderung mengambil risiko dengan taraf sedang, yaitu risiko yang sesuai dengan level kemampuannya. Juga mencari umpan balik untuk mengetahui hasil dari proses penyelesaian tugas dan keputusan yang diambilnya. Nah, sifat kemandirian selanjutnya itu adalah sifat bertanggung jawab atas tindakan maupun konsekuensinya. Jadi sifat kemandirian itu menurut Soekardi itu keberanian untuk mengambil tanggung jawab secara pribadi. Lalu kegagalan dan keberhasilan adalah milik pribadi.
juga memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan senang memegang kendali dalam kerja kelompok. Lalu menurut Soekardi juga, sifat kemandirian sebagai sifat bertanggung jawab atas tindakan maupun konsekuensi tindakannya. Dan menurut McClellan, itu adalah perilaku yang menunjukkan motif prestasi adalah rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi, yaitu tidak menggantungkan diri pada orang lain untuk memecahkan masalah pribadinya. Menurut Tion, lalu ada menurut Vesper, itu kalian bisa baca sendirilah. Jadi dengan demikian, sifat kemandirian dapat digambarkan sebagai sifat pengusaha atau karyawan pada umumnya yang dalam berbagai situasi selalu berusaha memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ia merasa bertanggung jawab atas kehidupan pribadinya atau atas keberhasilan dan kegagalan dari tindakannya. Dan ia lebih memilih bergantung pada dirinya sendiri dibandingkan pada orang lain. Ketergantungan pada orang lain merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kata hatinya. Jadi biasakan kalian sekarang mengerjakan tugas itu secara mandiri. Itu nantinya ke depannya agar kalian merasa terbiasa tidak membutuhkan atau tidak bergantung pada orang lain. Meskipun demikian, ia dapat saja bekerja dalam kelompok selama mendapat kebebasan bertindak dan mengambil keputusan. Artinya, ia lebih senang memegang kendali dalam kerja kelompok, menentukan tujuan kelompok, serta memilih alternatif tindakan dalam pencapaian tujuan. Ia mementingkan otonomi dalam bertindak, pengambilan keputusan, dan dalam pemilihan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Ia lebih senang bekerja sendiri, memilih cara kerja yang sesuai dengan dirinya. Ini tadi sifat swakendali sudah ada tambahannya. Ini untuk sifat kemandirian juga ada tambahannya. Nah, untuk materi hari ini sebenarnya masih banyak materi tentang kalian ini, tapi saya singkat sampai tadi. Dan terima kasih. Di sini ada beberapa quote. Yang pertama, you have brain in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you choose. Jadi kalian punya otak di kepala kalian, kalian punya kaki di sepatu kalian, jadi kalian bisa steer yourself, jadi kalian bisa mengemudikan diri kalian ke arah manapun yang ingin kalian pilih. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Jadi semua mimpi itu akan menjadi nyata jika kalian punya keberanian untuk mencapainya, atau kalian punya keberanian untuk mengambil ke tahap selanjutnya. Ini menurut Walt Disney. Oke, pertemuan chapter 4 sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan kalian boleh WhatsApp saya di WhatsApp grup atau WhatsApp sendiri pribadi. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.